Biasanya kan bunga mentari sama pohon serutan. Ini kok ada pohon gede, hitam, tinggi, nggak kelihatan kepalanya. Kalau untuk mendengar cerita-cerita tentang TPU Jeruk Purut, kalau dulu memang benar tentang hantu Jeruk Purut dan sebagainya. Bicara tentang makam Jeruk Purut, kita berbicara tentang sebuah kearifan lokal yang ada di wilayah Cilandak Timur. Lain cerita Haji Daud, penduduk asli yang cukup senior di TPU Jeruk Purut, mengaku pernah beberapa kali menemukan hal-hal janggal saat usianya masih muda. Namun baginya, hal gaib memang ada dimanapun kita berada. Menurutnya, manusia harus tahu diri, menghormati siapapun bahkan penghuni alam lain ketika kita berada di suatu tempat, terutama di TPU Jeruk Purut. Sejatinya, manusia suatu saat akan berada pada alam yang berbeda. Waktu itu sini belum aspal. Belum aspal di jalanan? Belum. Antasari belum ada jalan. Simatupang itu belum ada. Jadi saya nih ngaji di MPR, Komplek MPR bersama almarhum abang saya. Jadi saya ngaji pulangnya berdua almarhum lewat sini. Jalan itu belum ada. Jalan nih tapi satu. emang udah ada kuburan dari sini? Kuburan? Ini asalnya emang udah ada kuburan. Wakaf dari nenek moyang dah. Jadi wakaf almarhumah sana Jeruk Purut, sini Pedurenan. Begitu. Jadi pada waktu itu turun aspal, saya pulang ngaji. Di tengah situ, saya lihat ada pohon besar. Biasanya kan bunga mentari sama pohon serutan. Ini kok ada pohon gede, hitam, tinggi, nggak kelihatan kepalanya. Terus Bang Haji Madinah bonceng sama saya tanya, Din, kamu lihat nggak ada pohon situ? Iya Daud gitu. Kan iya gitu. Waktu bujangan dah. Itu di bawah tahun 70 deh itu. Saya masih anak-anak berdua di Madinah almarhum. Jadi tahu-tahu tuh ada pohon gede. Iya kok, saya lagi jalan begitu ada jalan sono. Ada pohon gede. Padahal sebenarnya di situ nggak ada pohon gede. Nggak ada, cuma pohon mentari, bunga mentari maupun serutan. Nggak ada nih kayak begini nih kan karena dipegang Pemda udah, jadi ditata. Rapiin. Dari wakaf menjadi Pemda, pemerintah daerah dan dinas. Pemakaman. Di bawah dinas pemakaman. Itu yang saya tahu. Jadi saya lihat ada pohon besar, terus segitu kan pas di dalam kampung, lewat dari pemakaman, saya tanya, Din, lihat nggak pohon ada pohon gede? Iya, gitu. Terus akhirnya, tapi nggak diganggu, cuma dikasih lihat aja. Berupa pohon gede gitu? Iya, pokoknya palanya saya nggak lihat gitu. Gede. Seperti anak sekolah di sini di warung, pada waktu itu kumpul, pernah lihat dia di tanjakan situ, bahwa ada pun sampai pingsan. Anak sekolah bawa cewek, sedangkan itu dia bukan orang sini. Jadi mungkin ya ini mah pendapat Allahu alam dah. Boleh katakan arwah halus itu pengen kenal kali. Kenalin diri. Ini Jeruk Purut ini jangan sekali-kali nantang.
Iya benar. Waduh, nanti itu masih di bawah, habis dibebasin Pemda, kan kosong, Iya. rumah-rumah gusur. Heeh. Pas begitu saya punya rekan-rekan, teman, kumpul sama saya. Pas begitu dia nantang. Iya. Nantang, mana hantu jeruk purut? Akhirnya ceritanya dikasih lihat. Ada. Dia pakai celana pendek, di sini ditores-tores. Di apa? Dicoret-coret gitu lah. Luka-luka. Gitu. Iya luka. Ya akhirnya dia ketakutan. Tadinya nantang. Ini nantang, harusnya kan itu namanya makhluk Allah, Iya. manusia, dan yang arwah halus, iblis, itu kan makhluk Allah. Iya. Makhluk Allah jangan ya permisi atau sopan lah. Sopan. Iya, jangan pakai. Jangan nantang, jangan digangguin. nantang. Iya, jangan ganggu. Sama-sama makhluk Allah. Iya, iya. Sama-sama hidup di dunia ini. Gitu. Akhirnya sekali-kali nantang dikasih lihat. Ada pesan nggak buat orang-orang nih? Kadang kan suka datang sembarangan ke sini, pesan buat orang-orang yang ke Jeruk Purut gitu. Khususnya Begini dekat ya, sini. kalau sesuai dengan syara agama, pelajaran agama, bahwa kita kan, nah namanya ke kubur, apa itu assalamualaikum, Iya. ahli kubur, Ucapin salam. minal muslimin wal muslimat, bahwa mereka udah duluan, kita akan menyusul, Iya benar. pasti, Pasti. sebab manusia kita nih seluruhnya kata-katanya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Betul. Itu yang bernyawa kan manusia, pohon-pohonan, Iya. binatang. Makhluk hidup semua ya. Itu kan kullu nafsin bernapas. Pasti mati. Jadi, Cuman waktunya Allahu alam. nah, Yang kita nggak tahu rahasia Allah. hanya Allah yang tahu. Itu. Bang Roy merupakan penduduk asli Jeruk Purut. Sebut saja nama Roy di TPU Jeruk Purut. Hampir setiap orang tahu namanya. Sejak kecil tinggal dan besar di lingkungan TPU Jeruk Purut. Bahkan sekarang dirinya menjadi koordinator para pekerja lepas yang mengurus makam di TPU Jeruk Purut. Selama tinggal di TPU Jeruk Purut saya belum pernah mengalami gitu ya kan. Atau ketemu lah dengan makhluk-makhluk halus gitu. Itu nggak pernah semenjak saya dari masih kecil. Kalau untuk mendengar cerita-cerita tentang TPU Jeruk Purut, kalau dulu memang benar tentang hantu jeruk purut dan sebagainya. Tapi kalau saya rasa kalau untuk sekarang udah nggak ada lagi ya. Karena TPU Jeruk Purut ini sekarang sudah sangat baik sekali gitu. Jadi semua fasilitas, lampu, semuanya. Terus untuk kebersihannya, fasilitasnya, semuanya gitu. Itu paling terbaik TPU Jeruk Purut. Ya itu hanya ada kedal cerita-cerita aja, kenyataannya pun nggak ada. Kita nggak pernah nemuin masalah hantu-hantu gitu. Ya kita lihat kenyataannya aja gitu kan, nggak benar itu. Untuk semua, ya untuk semua yang ada, yang tahu TPU Jeruk Purut sekarang udah tidak seram lagi. Udah tidak ada, bahkan tidak ada itu namanya hantu jeruk purut dan sebagainya. Gitu. Sekarang kenyataannya itu terang menerang, ya kan, nggak bisa dibilang kata serem, nggak ada sekarang. Dan sekarang juga kenyataannya pemakaman itu kita jaga dari dinas pemakaman dan kehutanan. Udah ada PAMDAL untuk menjaga dalam hal-hal seperti itu, seperti uji mental apa itu sekarang udah nggak ada lagi. Bang Acan adalah tokoh pemuda yang aktif dalam kegiatan apapun di kampung Jeruk Purut, baik kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan. Boleh dibilang dirinya sering bersuara dan menentang stigma angker di TPU Jeruk Purut. Karena baginya, Jeruk Purut merupakan kampung religi yang selalu mengedepankan nilai-nilai keagamaan yang kental. Berbicara tentang makam Jeruk Purut, kita berbicara tentang sebuah kearifan lokal yang ada di wilayah Cilandak Timur. Bahwa makam Jeruk Purut ini adalah makam yang memang notabene dasarnya adalah wakaf daripada masyarakat Jeruk Purut untuk warga di Jeruk Purut.
Setelah berlarut, maka menjadi makam TPU yang dikelola oleh pemerintah daerah. Namun memang perlu kita pahami bahwa makam Jeruk Purut itu tidak seperti yang orang gambarkan yang ada di media ataupun ada di sebuah film, bahwa TPU Jeruk Purut itu terkenal dengan hantu jeruk purutnya. Kita sebagai warga Muslim mayoritas di wilayah Cilandak Timur, dan saya sebagai warga asli Jeruk Purut ini tidak mengaminkan bahwa makam Jeruk Purut itu sebagai makam yang menurut orang itu seram, menurut orang itu punya mistis yang sangat kental. Tapi sesungguhnya makam di Jeruk Purut ini adalah makam yang sangat religi, di mana di tengah-tengah daripada makam itu ada sebuah makam keramat yang memang orang bisa berziarah ke sana. Oleh karena itu, ya saya sebagai orang warga Jeruk Purut ini menolak keras mistisasi yang ada di TPU Jeruk Purut yang sekarang gencar orang menamakan bahwa makam Jeruk Purut itu lebih kental dengan hantu jeruk purutnya. Pada dasarnya warga yang ada di Jeruk Purut ini adalah warga yang religi, mengedepankan nilai-nilai keimanan. Kita percaya dengan adanya hari akhir, kita percaya dengan adanya yang gaib, dan itu memang harus kita percayai. Dan setiap orang yang meninggal, ruhnya itu ada di mana-mana, tapi sesungguhnya mereka tidak menjadi setan-setan yang bergentayangan. Setan-setan yang bergentayangan itu adalah jin-jin yang menyerupai daripada makhluk-makhluk astral yang ada. Karena itu, sekali lagi, TPU Jeruk Purut ini adalah potensi besar yang bisa kita garap di pemerintah daerah, DKI Jakarta khususnya, untuk bisa dijadikan sebuah sarana pariwisata religi, di mana dengan dijadikannya TPU itu di bawah Dinas Pertamanan dan Pemakaman, maka TPU Jeruk Purut juga kita berharap menjadi wisata lokasi wisata religi yang ada di wilayah Cilandak Timur. Jadi harapan kita, stigma tentang mistisasi atau hantu jeruk purut itu kita hilangkan di makam Jeruk Purut. Hari ini saya berada di tengah-tengah makam Jeruk Purut. Kita bisa lihat bagaimana rapinya pengaturan daripada makam yang ada di TPU Jeruk Purut ini. Tidak ada sama sekali mistisasi yang ada di TPU Jeruk Purut ini. TPU Jeruk Purut hanya satu dari banyak cerita mistis di Indonesia. Percaya atau tidak, itu terserah Anda. Dan bagaimana kita menyikapinya dengan bijak. Tidak perlu berlebihan. Sebagai makhluk yang beragama, hal yang gaib adalah hal yang wajib kita imani. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indera dan tidak diketahui hakikatnya. Sudah tahu kan bagaimana pendapat dari warga asli Jeruk Purut? Sekarang tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Salam Indonesia, salam Indonesia.